perkenalkan, nama saya Firinti Karanak, kelas B Teologi, NIRIM 20 2019 6801. Saya mengampu mata kuliah Ekoteologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang makalah ekoteologi yang berjudul Kepedulian dalam Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teologi. Lingkungan hidup dalam perspektif teologi Kristen merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan komunitas orang beriman. Ia tidak dapat dipisahkan dari kesaksian hidup gereja. Teologi tidak saja dipandang sebagai refleksi iman dalam praksis gereja, tetapi juga mendorong praksis gereja itu sendiri dalam konteks konkret. Karena itu, teologi bukan hanya merupakan pemikiran teoritis transendental, tetapi juga mengandung aspek dan bahkan sifat historis, praktis, dan kontekstual. Dengan kata lain, teologi di samping berfungsi kritis, mengarahkan seluruh lapangan pengalaman orang beriman kembali ke horizon yang mutlak, juga sangat menentukan ketika persekutuan orang beriman sebagai jemaat Kristen ingin mengungkapkan penghayatan dan kesaksiannya tentang Injil Kristus di tengah situasi dunianya yang konkret. Dalam perspektif semacam ini dapat dikatakan bahwa teologi dihayati dan dikembangkan secara teologi. Yang kedua, saya membahas tentang etika lingkungan. Etika adalah upaya menemukan asas-asas yang mendasari tindakan manusia. Jika hal ini dihubungkan dengan lingkungan hidup, maka tugas etika lingkungan adalah mengembangkan asas-asas berkenan dengan tindakan manusia terhadap dunia yang bukan manusia. Nah, etika lingkungan prihatin dengan hubungan moral antara manusia dan dunia yang natural. Prinsip-prinsip etika yang mengatur hubungan manusia dan dunia yang natural menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dengan penghargaan kepada bumi, lingkungan yang natural, dan seluruh hewan dan tumbuhan yang ada dan yang menghuninya. Yang ketiga, saya membahas tentang teologi penciptaan. Nah, ada upaya pendasaran teologi terhadap lingkungan hidup mengalami perjalanan yang panjang. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat dari para teolog. Beberapa teolog memandang Kejadian 1 ayat 26-28 sebagai dasar teolog dari hubungan manusia dan lingkungan hidupnya. Tetapi terhadap teks ini ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan supaya teks ini tidak dijadikan sebagai dasar untuk upaya pengerusakan lingkungan hidup secara tidak bertanggung jawab. Pertama, kata berkuasa harus dimengerti berdasarkan konteks terdekat Kejadian pasal 1. Artinya, kata ini harus dipahami dalam kaitan dengan konsep tentang berkat terdapat dalam ayat 28a dan tentang pembagian antara manusia dan binatang tanpa adanya saling membunuh. Nah, kata berkuasa ini di sini tidak boleh dimengerti sebagai kesewenang-wenangan atau perlakuan keras dan kasar, melainkan lebih sebagai tugas untuk memelihara dan mengurus. Dan yang keempat, saya akan membahas tentang Allah menciptakan lingkungan hidup. Pemahaman tentang Allah sebagai pencipta lingkungan hidup sangat menentukan sikap manusia terhadap lingkungan hidupnya. Keyakinan seperti ini telah ditunjukkan oleh para orang-orang Israel yang memandang bahwa bumi yang ada merupakan ciptaan Allah yang menghasilkan. Dalam Kejadian 1 ayat 1. Hal ini berdampak pada pemahaman mereka bahwa bumi merupakan lingkungan hidup atau tempat hidupnya. Seperti yang terungkap dalam kitab suci, bumi tidak ada dengan sendirinya, apalagi diadakan oleh Roh Kudus, roh jahat, sebab Allah memelihara bahwa semuanya itu baik. Dalam kepercayaan umat Israel waktu itu bergema dalam banyak naskah perjanjian lama, yaitu Tuhan diagungkan dalam segala ciptaannya. Manusia dan semua makhluk hidup lainnya, bahkan seluruh planet bumi ini sumber dari Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kehidupan bagi kita. Dan dapat saya simpulkan dari makalah saya ini yaitu dari banyaknya penjelasan yang dapat kita dapatkan
disimpulkan bahwa dalam mengkaji lingkungan hidup dalam perspektif teologi, dalam kehidupan bergereja perlu kembali melihat teologi sosial yang ada dalam gereja, pentingnya dalam menentukan sikap dan tindakan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, maka gereja pun akan dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan melalui sarana yang baik dan efektif, yakni lingkungan hidup. Melalui lingkungan hidup, gereja dapat ditopang dalam hal-hal praktis yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know